di mana lingkungannya dapat dikontrol. Nah, biasanya rumah kaca itu terbuat dari bahan-bahan yang transparan, contohnya kaca, plastik. Nah, tetapi pada rumah kaca kali ini yang kami kunjungi, dia tidak menggunakan kaca ataupun plastik, tetapi dia menggunakan jaring-jaring yang transparan di mana sinar matahari itu dapat masuk untuk salah satu sumber dari proses perkembangan tanaman. Ya, di sini di rumah kaca kita menggunakan teknologi yang bernama sprinkler. Sprinkler ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menjaga kelembapan di dalam rumah kaca ini sendiri. Hal ini sangat membantu untuk menjaga tanaman-tanaman yang ada di sini yang memiliki tingkat kelembapan tertentu. Dan juga sprinkler ini berfungsi sebagai untuk mengatur suhu di dalam rumah kaca ini sendiri. Hal ini akan terjadi secara otomatis apabila suhu di dalam rumah kaca ini sedang melampaui ambang batas yang ditentukan. Misalnya 32 derajat ke atas, itu dia akan seperti yang kita lihat sendiri, dia akan disemprotkan secara otomatis seperti hujan-hujan kecil agar rumah kaca ini mencapai suhu yang telah ditentukan. Jadi, tujuan dari penggunaan rumah kaca ini yang pertama adalah untuk mengendalikan iklim, di mana iklim itu sangat penting bagi proses tumbuh kembang tanaman. Contohnya seperti pengendalian suhu, kelembapan maupun cahaya sinar matahari. Nah, yang kedua adalah perpanjang musim tanam. Biasanya banyak sekali jenis-jenis tanaman yang mungkin jangka penanamannya itu mungkin cuma dalam setahun hanya sekali. Contohnya mungkin padi, tetapi dengan kita menggunakan rumah kaca ini, kita bisa dalam setahun full menanam padi tersebut. Dan yang ketiga adalah pengendalian hama. Jadi kalau kita menggunakan rumah kaca seperti ini, kita dapat mengontrol banyaknya penyakit ataupun hama-hama yang merusak tanaman kita. Nah, di rumah kaca ini kita bisa banyak sekali menanam tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, seperti buah melon, buah stroberi, pakcoy, paprika, selada. Nah, di rumah kaca yang sekarang ini, di sini ada tanaman cabai. Kita sedang menanam cabai, ini masih kecil. Sistem irigasi tetes pada rumah kaca tersebut ialah sistem yang menyediakan air pada tanaman yang ada di rumah kaca. Pada rumah kaca ini yaitu sistem irigasinya yaitu irigasi overhead, yang dimana menggunakan sprinkler yang sprinkler tersebut hidup ketika suhu yang ada di dalam rumah kaca tersebut sangat panas. Hal ini terjadi otomatis karena menggunakan teknologi yang telah dirancang khusus pada rumah kaca tersebut. Efisiensi dari rumah kaca tersebut ialah mengoptimalkan produksi dan melindungi dari tanaman-tanaman. Dan efisiensi dari rumah kaca tersebut memainkan peran meningkatkan kualitas hasil tanaman dan mengurangi hasil dari tanaman. Dan inilah efisiensi dari rumah kaca tersebut. Mungkin sekian dari saya. Analisis yang kami dapatkan, pertama, luas bangunan 947 meter kali 220 meter, 208.340 meter. Kedua, bangunan semi permanen. Ketiga, bahan konstruksi besi galvanis, ketinggian 40, puncak 75. Keempat, material atap paranet atau plastik UV. Kelima, model tanam pot. Keenam, sistem irigasi disiram atau menggunakan sprinkle. Ketujuh, pintu single 75 cm terdapat ruang antara. Kedelapan, lantai semen 10 cm di atas permukaan tanah. Kesembilan, dinding semi permanen, kiri 33 cm, kanan 35 cm. Definisi dan ruang lingkup. Pertama, kawasan adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura. Kedua, pedoman adalah pedoman yang memuat tata cara pelaksanaan dan komponen pelaksanaan pengembangan kawasan agar sesuai dengan target output yang diharapkan. Ketiga, standar minimal adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan minimal. Keempat, greenhouse adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat bercocok tanam dan membantu tanaman untuk tumbuh optimal sejak pembibitan, penyimpanan hingga proses budidaya. Kelima, luas greenhouse minimal 100 am2 adalah luas total bantuan greenhouse yang dapat terdiri dari satu unit atau lebih pada satu atau lebih lokasi. Kriteria pembangunan greenhouse.
Tahapan pembangunan greenhouse